Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul mulku wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi di kajian Ramadan membahas bab ilmu daripada kitab Mishkatul Masabih karya Al-Imamul Muhaddits Al-Khatib Tibrizi rahmatullahu alaihi. Alhamdulillah, kita lanjut saja. Kita sampai di hadis ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innahu ubdi'a bi fahmilni faqala ma indi faqala rajulun ya Rasulullah ana adulluhu ala man yahmiluhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Di hadis ini disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu bahwasanya hewan tunggangannya sudah tidak bisa lagi digunakan dan meminta tolong untuk membawanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma indi, saya tidak memilikinya." Lalu ada seorang laki-laki lain mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana adulluhu ala man yahmiluhu." Saya akan menunjukkan dia kepada orang yang bisa membawanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin," barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'iluhu, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita harus atau kita dianjurkan untuk menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan orang kepada kebaikan. Karena kita nanti akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukannya. Misalnya kita seorang yang fakar dalam suatu bidang ilmu. Kita misalnya bisa di bidang hadis. Lalu ketika orang datang menanyakan kepada kita bidang tafsir yang kita tidak bisa, dan kita tahu ada orang lain yang bisa tafsir, maka kita tunjukkan orang yang menanyakan tadi kepada orang yang faham tafsir sampai hingga orang tersebut bisa mendapatkan maksud yang ia tanyakan. Ini salah satu contoh menunjukkan orang kepada kebaikan. Dan pahalanya sudah disebutkan, insyaallah mithlu ajri fa'ilihi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Jadi jangan ketika kita tahu ada orang yang lebih faham dalam ilmu yang ditanyakan kepada kita, kita tidak tunjukkan kepada dia. Karena takut orang yang menanya itu tidak akan balik lagi kepada kita, tetapi selalu bertanya kepadanya. Jangan seperti itu. Jikalau kita tahu, maka beritahu kepadanya bahwasanya ada orang yang faham dengan apa yang ditanyakan. Seperti itu namanya menunjukkan kepada suatu kebaikan, seperti yang dicontohkan pada sahabat Rasulullah SAW yang menunjukkan orang untuk ia yang tidak memiliki tunggangan agar ia bisa memiliki tunggangan. Subhanallah. Lalu lanjut hadis ke-13. Wa an Jarir radhiyallahu anhu qala kunna fi sadrin nahari 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun uratun mujtabin nimar awil abaim mutaqallidis suyuf amatuhum min mudar bal kulluhum min mudar fata'ammara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al-faqah fadakhala thumma kharaja fa'amara bilalan fa'adhana wa aqama fa shalla thumma khataba faqala
Ya ayyuhan nasu attaqu rabbukum Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wal ayatul lati fil hasyr. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bishaqqi tamrihi. Qala faja'a rajulun minal ansari bisurratin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat thumma tataba'a an-nasu hatta ra'aitu kumain min ta'amin wa thiyabin hatta ra'aitu wajha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha man ba'dahu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Rawahu Muslim. Di hadis ini dijelaskan tentang orang yang melakukan kebaikan pertama kali, mempelopori suatu kebaikan, maka akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Sebaliknya, jikalau orang mempelopori sebuah keburukan, maka akan mendapatkan sebuah dosa daripada orang yang mengikuti kelakuan keburukan tersebut tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Jadi ketika Jarir bin Abdullah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang satu kaum daripada kabilah Mudar. Tidak menggunakan pakaian, terlihat sangat miskin kaum tersebut. Lalu Rasulullah SAW berubah mukanya ketika datang kaum tersebut, lalu menyuruh Bilal untuk azan dan mereka salat zuhur. Setelah salat, Rasulullah SAW berkhutbah menyebutkan ayat-ayat yang disebutkan tadi, lalu mentarghib, menyuruh agar orang itu bersedekah. Disebutkan min dinarihi, pertama dinarnya, bersedekah dari dirhamnya, bersedekah pakaiannya, atau dari yang dia miliki daripada kurma, ataupun disebutkan walaupun dari sedikit kurma, bersedekah. Mentarghib para sahabat untuk bersedekah, karena ketika melihat kaum Mudar, kabilah Mudar yang kelihatan sangat gharib, sangat kumuh, Rasulullah berubah mukanya seperti sedih. Akhirnya Rasulullah mentarghib para sahabat untuk bersedekah. Lalu kata Jarir bin Abdullah, ada seseorang dari Bani Ansar datang. Jadi seseorang tersebut dari Bani Ansar datang membawa sebungkus yang isinya dirham yang sangat banyak. Isinya sangat banyak sampai ia tidak kuat lagi membawanya. Setelah Rasulullah mentarghib, ada seseorang dari Ansar, dari Bani Ansar, itu membawa suatu tempat yang isinya dirham yang sangat banyak sampai ia tidak kuat untuk membawanya. Lalu ketika orang-orang melihatnya, orang-orang mengikuti dalam segi sedekah. Jadi orang-orang sedekah, baik dari pakaian ataupun dari makanan, sedekah setelah melihat satu laki-laki yang dari kaum Ansar ini. Jadi setelah banyak yang sedekah, lalu Jarir bin Abdullah sampai terkaget-kaget dan melihat ada tumpukan daripada makanan dan juga pakaian.
dan juga melihat wajah dari Rasulullah SAW yang berubah seperti dituangi air emas. Wajahnya berubah jadi ceria, senang karena melihat sahabat-sahabatnya, para sahabatnya bersedekah dengan sedekah yang sangat banyak untuk kaum mudor tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan," barang siapa yang mempelopori kegiatan sesuatu yang baik, falahu ajruha, maka ia akan mendapatkan pahala daripada kegiatan tersebut, wa ajru man amila biha man ba'dahu, dan pahala bagi siapa yang melaksanakannya setelah ia, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Lalu sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, yang melakukan mempelopori dalam Islam kegiatan suatu kegiatan yang buruk, kana alaihi wizruha, maka mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukannya, man ba'dahu, melakukannya setelahnya, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan setelahnya. Ini hadis riwayat Muslim. Contoh daripada sunnatan hasanah, kegiatan yang baik yang diperintahkan juga oleh Rasulullah SAW, yang mendapatkan pahala yang sangat banyak pahalanya dari kegiatan tersebut, dan mendapatkan asar-asar pahala dari orang yang mengikutinya, itu yang di atas tadi tentang sedekah. Lalu contoh kegiatan yang buruk yang ia mendapatkan dosa dari perilakunya dan juga dosa dari orang-orang yang mengikutinya, nanti itu disebutkan di hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu min sanna al-qatla, muttafaqun alaih. Nah, di hadis ini disebutkan bahwasanya ini hadis menjelaskan, melanjutkan penafsiran daripada hadis yang di atasnya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha. Di hadis ini anak daripada Nabi Yuna Adam alaihi salatu wassalam, anak pertamanya yaitu Qabil, yang telah membunuh saudaranya sendiri, na'udzubillahi min dzalik, yaitu Habil, itu mendapatkan dosa daripada membunuh. Lalu karena Qabil ini orang pertama yang membunuh secara zalim, maka ketika ada setelah Qabil ini membunuh secara zalim, Qabil akan mendapatkan asar daripada dosa orang yang membunuh tersebut, tanpa mengurangi dosa orang yang membunuh setelahnya. Ini contoh daripada man sanna sunnatan sayyi'ah. Jadi hadis ini nyambung, pembahasannya nyambung daripada yang pertama sunnah hasanah, itu contohnya ada disebutkan di hadis ke-13 tentang sedekahnya orang Ansar yang diikuti sahabat-sahabat yang lain, itu orang tersebut mendapatkan pahalanya. Dan contoh daripada man sanna sunnatan sayyi'ah yang mendapatkan dosa yaitu Qabil yang membunuh Habil. Jadi ini cerita yang sangat masyhur, ketika Qabil membunuh Habil secara zalim, maka orang setelah Qabil yang membunuh orang lain juga secara zalim, itu dosanya juga sampai kepada si Qabil ini. Nauzubillahi min dzalik. Oke, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ini sudah habis pasal 1 daripada kitab ilm, di bab ilm di kitab Mishkatul Masabih ini. Nanti kita lanjut pasal 2 dan pasal 3. Jadi ada 3 pasal ada yang di dalam bab ilmu ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.